penelitian juga tidak selalu memberikan hasil, atau biasa saya sering bilang sains tidak bisa dipaksakan. Seringkali kita sudah melakukan eksperimen tapi gagal, kemudian tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga perlu waktu lebih untuk berhenti, meninjau kembali dan merenung, mempelajari kembali pustaka dan teknik yang digunakan pada saat percobaan dan penelitian. Halo, perkenalkan, saya Hans Kristianto, biasa dipanggil Hans, dosen di program studi Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan. Saya juga aktif sebagai editor pada beberapa jurnal internasional bereputasi, selain juga sebagai reviewer di jurnal nasional ataupun internasional. Bidang yang menjadi minat penelitian saya adalah teknologi pengolahan air dan limbah cair, secara khusus pemanfaatan bahan alam sebagai koagulan ataupun koagulan pembantu, serta pemanfaatan komposit nanomaterial dalam pengolahan air. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam penelitian sintesis material karbon sebagai penyimpan energi. Saya juga tertarik dalam berbagai penelitian terkait dengan pengembangan metode pembelajaran dan asesmen bagi mahasiswa. Sebetulnya salah satu tantangan terbesar dalam menjadi seorang peneliti, terutama di Indonesia, adalah konsistensi, yaitu menjaga bagaimana bisa tetap fokus, tetap termotivasi ataupun produktif di tengah berbagai keterbatasan, baik fasilitas, pendanaan, ataupun waktu. Karena seperti yang kita ketahui, sebagai seorang dosen di Indonesia, kita dituntut untuk dapat memenuhi tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan juga penunjang. Selain itu, pada akhirnya hasil penelitian tentu perlu dipublikasikan agar bisa diketahui oleh khalayak, dalam hal ini komunitas akademik, baik secara nasional ataupun global. Publikasi sendiri prosesnya cukup menantang, di mana kita perlu menuliskan ide-ide dari hasil penelitian kita sehingga dapat dipahami oleh peneliti lain. Dewasa ini proses publikasi membutuhkan waktu juga cukup lama dan biaya juga yang seringkali tidak sedikit. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, menurut saya hal yang paling penting adalah konsistensi dalam bekerja. Saya secara pribadi terbiasa untuk membuat perencanaan atau jadwal kegiatan untuk penelitian, penulisan paper, sehingga pengerjaannya bisa dikeluarkan secara dicicil atau sedikit demi sedikit setiap harinya. Selain itu, tentu juga yang penting adalah kontribusi baik dari mahasiswa penelitian, kemudian rekan-rekan dosen, laboran, dan banyak pihak yang membantu proses penelitian dan publikasi dapat berjalan dengan baik. Pertama, tentu karena kewajiban seorang dosen untuk dapat terus mengembangkan ilmu di bidang yang digeluti. Sehingga saya juga secara pribadi terpacu untuk terus mendalami apa yang selama ini saya kerjakan. Selain itu, bagi saya ada suatu kepuasan tersendiri pada saat karya kita dapat dipublikasikan, kemudian dibaca dan juga dirujuk oleh peneliti lain. Terlebih lagi dari komunitas penelitian online seperti ResearchGate, saya dapat terhubung dengan berbagai peneliti di dunia. Dunia penelitian selalu berkembang dan setiap harinya saya bisa mempelajari banyak hal baru. Bagi saya ada beberapa pengalaman yang cukup berkesan dalam perjalanan selama ini sebagai seorang peneliti. Pertama kali waktu itu saya menulis paper dan kemudian mencoba mensubmit ke jurnal internasional merupakan pengalaman yang berkesan bagi saya. Kalau diingat waktu itu saya masih buta, tidak paham apapun dengan dunia penelitian dan publikasi. Pengalaman dari submit, kemudian ditolak, kemudian revisi, kemudian submit lagi, ditolak lagi, revisi lagi, dan seterusnya, sampai pada akhirnya paper tersebut bisa diterima dan dipublikasikan, merupakan suatu pelajaran yang berharga bagi saya. Pengalaman lain yang berkesan juga, beberapa kali mahasiswa penelitian yang saya bimbing bersama tim dosen berhasil menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional, di mana mereka berperan sebagai penulis pertama. Proses menulis sendiri membutuhkan banyak waktu dan biasanya di teknik kimia dilakukan di akhir masa studi bahkan setelah mereka lulus dan mereka sangat konsisten dalam melakukan semuanya itu. Pengalaman ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan terlebih banyak mahasiswa yang akhirnya sukses berkarir ataupun studi lanjut.
Pengalaman lain adalah waktu saya mendapatkan kabar saya masuk ke dalam daftar Top 2% Scientist pada tahun 2025 untuk kategori tahun tunggal. Masuk ke dalam daftar ini bukan sesuatu yang saya harapkan dan menjadi pengalaman pertama bagi saya pribadi dan juga bagi Unpar, di mana ada salah satu dosen yang masuk ke dalam daftar tersebut. Pengakuan ini bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi menjadi validasi bahwa karya dan upaya pribadi dan juga tim penelitian dosen mahasiswa dan juga universitas mendapatkan pengakuan secara internasional. Capaian ini memberikan saya semangat dan dorongan untuk terus melangkah, bahkan di saat-saat saya merasa jenuh dalam melakukan penelitian dan studi lanjut yang saat ini sedang saya tempuh. World Top 2% Scientist adalah suatu daftar ilmuwan atau peneliti yang termasuk dalam persentil 2% peneliti terbaik dunia. Daftar ini disusun oleh tim peneliti dari Stanford University dan Elsevier berdasarkan analisis bibliometrik. Penilaian didasarkan pada beberapa indikator seperti jumlah sitasi, H-index, dan juga performa penelitian. Secara umum ada dua kategori. Yang pertama yaitu tahun tunggal, yang mana mengukur karir selama 1 tahun, dan juga akumulasi sepanjang karir, yaitu pada saat mulai menjadi peneliti sampai pada tahun dilakukan penelitian. Daftar ini dianggap sebagai salah satu indikator yang paling kredibel saat ini untuk mengukur produktivitas dan dampak penelitian seorang ilmuwan atau peneliti. Masuk ke dalam daftar ini berarti karya penelitian kita dirujuk oleh berbagai peneliti lain, selain juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 2025 ini yang saya tahu terdapat sekitar 200 orang peneliti atau ilmuwan di Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Pesan saya yang pertama, penelitian itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil, keingintahuan, kemudian masalah yang kita hadapi sehari-hari. Selain itu, penelitian juga tidak pernah dimulai dari nol. Ada kutipan terkenal, biasa kita lihat kalau kita sedang membuka halaman Google Scholar, yaitu berdiri di atas bahu raksasa, atau dalam bahasa Inggrisnya, standing on the shoulder of giants. Kutipan ini dituliskan oleh Isaac Newton. Dewasa ini biasa kita maknai bahwa penelitian itu selalu didasari dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, rasa ingin tahu atau curiosity terhadap suatu masalah atau fenomena bisa kita dekati dengan pengetahuan yang sudah ada atau yang seringkali dikenal dengan state of the art. Dari situ kita berjalan, melakukan pengembangan, serta penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal lain yang penting adalah melatih untuk berpikir kritis, tetap konsisten melangkah, dan semangat dalam menghadapi kegagalan dan juga menghadapi diri sendiri. Menurut saya, hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang penting sebagai seorang peneliti, sehingga pada akhirnya kita dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan kita masing-masing. Hal ini sesuai dengan semangat Sesanti Unpar, Bakuning yang Mrihguna Sancaya Bakti, yang berarti berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat.